Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aghnil Augina Mekarisce, SKM MKM. Saya dosen di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Pada mata kuliah ini, saya memaparkannya menggunakan metode DIA, di mana D, delivery, saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi kuliah, dan juga referensi yang digunakan. Pada aspek interaction, yaitu bagaimana metode dan media yang digunakan pada mata kuliah ini, dan assessment, yaitu bagaimana penilaian kami selaku tim dosen mata kuliah pada pertemuan 1-16. Mata kuliah Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional itu kodenya adalah ADM 155, di mana bobot SKS-nya yaitu 3 SKS pada mahasiswa semester 5. Adapun koordinator mata kuliah yaitu Dr. Dwi Nurjodianto, SKM MKes Cikar, dan saya sebagai dosen pengembang FPS, dan juga ada 2 dosen tim mata kuliah lainnya. Nah, untuk deskripsi kerja, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini membahas mengenai konsep dalam asuransi kesehatan dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Tidak hanya pada asuransi kesehatan nasional, namun juga kepada asuransi kesehatan di swasta hingga kepada asuransi kesehatan syariah. Selain itu juga membahas bagaimana local hazard dan fraud dalam asuransi kesehatan dan hingga kepada konsep COB yaitu Coordination of Benefit. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah satu, mahasiswa mampu memahami prinsip dan unsur asuransi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami jaminan kesehatan nasional. Ketiga, mahasiswa mampu memahami asuransi kesehatan swasta. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami asuransi kesehatan syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami moral hazard dan fraud dalam asuransi kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami klasifikasi dan manajemen klaim. Sedangkan yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu memahami coordination of benefit. Setelah adanya capaian mata kuliah, maka dijabarkan dalam ketujuh materi pembelajaran, di mana 7 materi pembelajaran ini akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan sesuai dengan pertemuan masing-masing tim dosen pengampu. Adapun materi pembelajarannya yaitu yang pertama, prinsip dan unsur asuransi kesehatan, yang kedua, jaminan kesehatan nasional, yang ketiga, asuransi kesehatan swasta, yang keempat, asuransi kesehatan syariah, yang kelima, moral hazard dan fraud dalam asuransi kesehatan, yang keenam, verifikasi dan manajemen klaim, dan yang ketujuh adalah coordination of benefit. Adapun daftar referensinya itu dibagi 2, yaitu utama dan pendukung. Untuk yang utama yaitu asuransi kesehatan sosial sebuah pilihan oleh Sulastomo. Yang kedua, reformasi sistem pembiayaan kesehatan oleh Ali Gufron Mukti. Yang ketiga, dasar-dasar asuransi kesehatan oleh Bisma Mukti. Yang keempat, asuransi kesehatan, konsep dan penerapan yaitu oleh Herawati Idris. Dan yang kelima adalah asuransi kesehatan, kecurangan asuransi kesehatan oleh Yaslis Ilyas.
Sedangkan untuk pendukungnya bisa diambil dari berbagai sumber ilmiah yang sudah tervalidasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode dan juga media pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini menggunakan bentuk kuliah tatap muka maupun tatap maya atau sinkronus dan asinkronus. Sedangkan metode yang digunakan yaitu ceramah, presentasi, tanya jawab, self-directed learning, maupun small group discussion. Sedangkan media yang digunakan itu bisa menggunakan e-learning atau LMS Unja, atau juga menggunakan kuis atau Mentimeter, Kahoot, dan juga lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi berbagai aspek, ya. Untuk penilaian holistiknya ada 4 aspek. Yang pertama, penilaian pengetahuan atau kognitif. Itu terbagi menjadi 4, yaitu tugas kelompok. Yang kedua adalah kuis, UTS, dan juga UAS. Dengan bobot totalnya adalah 64%. Sedangkan yang kedua adalah penilaian keterampilan atau psikomotor, yaitu kinerja tubuhnya secara umum dan khusus, itu bobot 16%. Yang ketiga adalah penilaian sikap atau afektif yang dibagi menjadi sikap, tata nilai, dan soft skill itu 10%, sedangkan kehadiran itu 100%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, baiklah selanjutnya langsung kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembelajaran pada tatap maya atau sinkronus pada pertemuan mata kuliah Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional yang ke-14. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kuliah Asuransi Kesehatan ya dan Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah pertemuan sakit ya sebelum tes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai klaim dan manajemen klaim dan juga verifikasi audit sampai ke konsep COB ya, Coordination of Benefit. Oke, sebelum kita masuk ke topik, ini akan saya bagikan link ya. Link subscribe, silakan diisi. Coba dilihat di chatnya. Oke, sudah sekitar 90% ya yang menjawab ya. Oke, untuk yang pertama, apa kesamaan kata klaim itu sudah hampir semuanya betul ya, yaitu permintaan, 5 yang menjawab pengajuan. Sedangkan pertanyaan kedua tentang sebuah definisi ya, sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta membayarkan berdasarkan ketentuan polis asuransi, yaitu disebut dengan klaim asuransi. Oke, hampir semuanya ya, betul ya, 33. Ada yang menjawab verifikasi administrasi. Nah, yang pertanyaan ketiga, sistem yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab pembayaran untuk klaim kesehatan bila ada lebih dari satu penjamin disebut dengan COB. Ya, Coordination of Benefit. Nah, untuk semuanya jawab betul juga. Nah, yang pertanyaan terakhir, yang keempat, memaksimalkan manfaat BPJS Kesehatan.
dan asuransi kesehatan dan asuransi swasta merupakan salah satu manfaat dari CUB. Oke ya, untuk semua jawabannya betul. Oke, saya masuk langsung kepada topik ya, tentang verifikasi dan manajemen klaim. Oke, ada yang bisa menjelaskan lebih dahulu apa itu definisi verifikasi dan manajemen klaim? Silakan langsung itu ya, langsung menjawab. Apa itu definisi verifikasi atau definisi manajemen klaim? Ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih, Bu. Jadi manajemen itu adalah sebuah proses, sedangkan klaim itu tadi maksudnya adalah berupa satu permintaan dari salah satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan agar haknya itu terpenuhi. Jadi kalau maksud dari manajemen klaim itu adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam melakukan permintaan salah satu dari dua pihak yang saling berikatan agar haknya tersebut terpenuhi, Bu. Makasih, Bu. Oke, Helma, itu ya. Klaim definisinya adalah suatu permintaan salah satu dari pihak yang mempunyai ikatan agar haknya terpenuhi. Nah, ini adalah definisi klaim secara umum ya. Karena kita tahu bahwa klaim itu tidak hanya di asuransi kesehatan ya, di asuransi kesehatan saja, tetapi juga misalnya biasanya lebih ke klaim kegiatan atau klaim keuangan secara umum kepada instansi yang kita bernaung di sana ya. Itu untuk klaim itu berdasarkan teori Yaslis-Ilyas ya. Nah, khusus definisi klaim asuransi itu adalah sebuah permintaan secara resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Nah, maksudnya di sini adalah polis asuransi di sini adalah bagaimana yang tercatat ya secara hitam putih yang ada pada perjanjian asuransi, baik itu pemegang polis ataupun tertanggung maupun dengan pihak asuransinya ya atau pihak providernya. Oke, selanjutnya untuk mengenai klaim asuransi secara umum, asuransi itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu klaim wajar dan klaim tidak wajar. Nah, untuk klaim wajar ini maksudnya adalah apa yang diklaimkan oleh pemegang polis ya, pemegang polis itu sesuai dengan apa yang didapatkan atau apa yang diberikan oleh PPK atau Fungsi Pelayanan Kesehatan atau apa yang dikasih oleh provider ya, baik itu dalam bentuk pemeriksaan lab ataupun dalam bentuk konsultasi oleh tenaga medis ataupun misalnya adalah penembusan resep obat ya. Nah, itu salah satunya. Jadi sesuai dengan yang didapatkan. Maka itulah yang diklaim kepada pihak asuransi. Nah, yang kedua adalah klaim tidak wajar. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana suatu kondisi ya, suatu kondisi apa yang diklaim itu tidak sesuai ya, atau apa yang diklaim itu terlalu hiperbola atau terlalu berlebihan. Maka di sini juga menjadi pertanyaan bagi pihak asuransi. Nah, bagaimana kita sebagai pihak asuransi ya, misalnya ya, bisa menjudge bahwa klaim itu tidak wajar, maka bisa
melalui proses verifikasi. Nah, nanti kita akan sama-sama membahas ya tentang verifikasi. Nah, yang kedua tentang asuransi adalah bagaimana klasifikasi klaim asuransi berdasarkan pihak pengajuan klaim. Ya, yang pertama itu adalah klaim perorangan dan yang kedua adalah klaim provider. Nah, untuk klaim perorangan itu biasanya diimplementasikan kepada pihak-pihak peserta yang mempunyai jaminan asuransi private atau swasta, ya, di mana ketika pasien ya sebagai peserta asuransi swasta ini sakit, maka pasien itu datang ke Vaskes, ke fasilitas kesehatan, dan selanjutnya setelah dapat pengobatan, setelah dapat resep obat misalnya yang dibutuhkan, maka semua berkas yang ada di yang didapatkan ke rumah sakit ya, misalnya billingnya ataupun misalnya surat pernyataan sebagai peserta, KTP segala macam, nah maka itu yang diklaim secara per individual ya. Nah, selanjutnya adalah klaim berdasarkan providers. Nah, providers ini pihak ya, pihak-pihak lainnya atau pihak-pihak asuransi atau pihak-pihak PPK ya. Vaskes, di mana di sini Vaskes lah yang mengklaim kepada pihak asuransi ya. Jadi contohnya saat ini adalah BPJS ya. BPJS kesehatan itu kan bukan kita ya yang mengklaim untuk dibayarkan oleh pihak BPJS, tetapi Vaskes lah yang mengklaim untuk mendapatkan gantian uang atas manfaat yang didapatkan oleh peserta asuransi tersebut ya. Nah, untuk peserta asuransi yang dibantukan klaimnya oleh Vaskes ini adalah biasanya asuransi yang sifatnya universal health coverage ya. Jadi asuransi nasional, jadi asuransi atau jaminan kesehatan nasional ya. Tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Tuh. Nah, yang ketiga tentang unsur-unsur klaim, di sini ada pemegang polis ya. Pemegang polis itu adalah tertanggung ya, bahasa lainnya, istilah lainnya. Nah, yang kedua adalah perusahaan asuransi, baik itu perusahaan asuransi publik atau milik pemerintah maupun asuransi yang sifatnya swasta atau private. Nah, yang selanjutnya adalah adanya BPK, ya, Pemberi Pelayanan Kesehatan, satu utamanya. Nah, selanjutnya untuk prosedur klaim, yang pertama adalah penerimaan dan pengampunan klaim. Nah, di sini bagaimana baik itu secara individu ya ataupun melalui provider tadi, segala berkas itu dikumpulkan dan dikirimkan kepada pihak asuransi ya, baik itu pihak BPJS Kesehatan ataupun pihak asuransi kesehatan lainnya. Nah, di sini contoh berkasnya adalah yang pertama adalah identitas ya, identitas, kartu berobat, identitas kita sebagai peserta asuransi, billing ya, billing, berkas-berkas, misalnya pemeriksaan lab, pengajuan untuk pemeriksaan, misalnya pemeriksaan dasar atau pemeriksaan urin atau PSS, itu semuanya dilampirkan dan diajukan kepada pihak asuransi. Ya, bedanya dulu sama saat ini, kalau dulu itu untuk berkas klaim itu biasanya konvensional ya atau manual menggunakan kertas. Namun pada saat ini
itu bisa lebih memangkas ya, memangkas prosedur lanjut panjang bisa melalui online ya, ataupun melalui media-media website atau aplikasi software dan aplikasi lainnya. Nah, yang tahap kedua adalah telaah dan verifikasi klaim. Nah, di sini dilakukan oleh pihak asuransi ya. Nah, dilakukan oleh pihak asuransi untuk waktunya itu tergantung kepada setiap pihak asuransi ya. Nah, kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu untuk telaah dan verifikasi klaimnya dikasih waktu tidak sampai sebulan ya. Karena tiap bulannya itu pihak BPJS Kesehatan harus melakukan pembayaran atau pelunasan klaim-klaim yang ada di rumah sakit, ya, di rumah sakit. Nah, beda ya untuk klaim ini antara rumah sakit dengan puskesmas ya, ataupun klinik-klinik atau praktek dokter atau praktek dokter gigi, tentu beda. Karena untuk di vaskes yang FKTP itu adalah menggunakan sistem kapitasi. Ya, jadi maksudnya sistem kapitasi di sini adalah setiap awal bulan pihak BPJS Kesehatan itu membayar kepada FKTP tadi ya, tanpa mempedulikan sebanyak apa pelayanan ataupun pasien yang ada di puskesmas itu atau di FKTP itu. Tuh, selanjutnya adalah penyelesaian klaim, dan penyelesaian klaim ini bagaimana komunikasi antara pihak asuransi atau pemegang polis dan juga pihak PPK ya, pemberi pelayanan kesehatan, dan juga pihak asuransi. Nah, setelah dilakukan komunikasi untuk penyelesaian klaim, maka adanya suatu decision ya, decision. Apakah ada yang ingin bertanya untuk sampai konsep klaim? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu untuk topiknya. Selanjutnya adalah tentang manajemen klaim ya. Manajemen klaim adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Ya. Ada yang masih ingat fungsi-fungsi manajemen? Ada yang bisa? Oke, coba jelaskan fungsi-fungsi manajemen apa aja? Fungsi manajemen yaitu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen ingat ya, pengen paham, atau ingin menyederhanakan fungsi atau misalnya definisi atau konsep manajemen, ingat saja POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling tadi ya yang disampaikan oleh Sinta. Nah, di sini bagaimana pengaplikasian, pengimplementasian, atau pengimplikasian fungsi-fungsi manajemen tadi itu terkait dengan klaim ya, klaim asuransi. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana pengimplementasian keempat fungsi manajemen tadi itu pada klaim ya, pada klaim. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Sumber daya di sini baik itu sumber daya manusia ya, baik itu sumber daya finansial, baik itu sumber daya lainnya. Jadi tidak hanya tentang uang ya, tidak hanya tentang pendanaan, tetapi juga sumber daya lainnya. Nah, tujuan utama manajemen klaim yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Masih ada yang ingat apa itu efektif dan efisien? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Apa tuh? Kalau efisien tuh melihat paling sedikit sumber daya yang digunakan, misalnya finansial atau waktunya. Kalau efektif tuh melihat dari bisa mencapai tujuan atau tidak. Oke, kalau efektif dan efisien digabungkan, jadinya apa? Kalau efektif dan efisien digabungkan, jadinya suatu keadaan di mana kita menggunakan sumber daya yang minimal mungkin dan tetap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, ya, mencapai target capaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, itu ya. Terima kasih Westi. Nah, selanjutnya untuk mengenai manajemen klaim adalah tentang hak konsumer ya. Hak konsumer di sini maksudnya adalah kendala-kendala ya di sini ya, lebih tepatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan manajemen klaim ya. Yang pertama itu adalah keterlambatan, kesalahan pihak asuransi, kesalahan pihak serta kesalahan PPK atau pemberi pelayanan kesehatan. Masih ada yang ingin bertanya? Boleh satu atau dua lagi? Oke, silakan Azza. Jadi tadi kan Bu, kita sempat bahas kalau misalnya untuk klaim asuransi itu sekarang bisa dari online ya Bu. Nah, kalau misalnya dari online nih Bu, pasti ada aja oknum-oknum yang bisa mencurangkan pengajuan klaim gitu Bu. Nah, jadi kalau seandainya memang terjadi memang ada oknum yang seandainya memang mengajukan klaim tidak yang sesungguhnya terjadi gitu Bu. Nah, itu gimana ya Bu? Apakah ada cara-cara tertentu untuk mengetahui apakah orang ini benar-benar mengajukan klaim sesuai dengan permasalahannya atau enggak gitu Bu? Oke, terima kasih Haza. Nah, kalau misalnya kita flashback ke prosedur klaim ya atau SOP klaim atau tahapan dan langkah-langkah klaim di tahapan ketiga ya, penyelesaian klaim itu di tahapan 3 adalah penyelesaian klaim. Nah, di situ di tahapan itulah bagaimana pihak asuransi itu berkomunikasi dengan pihak PPK ya. Jadi tidak hanya berkas yang dilaporkan oleh individual yang langsung disetujui, tapi ada bentuk komunikasi ya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.